Dua bomber nuklir Rusia, Tu-160, kini hanya berjarak 660 km dari Amerika Serikat. Mereka tidak sedang latihan. Mereka dikirim ke Anadyr setelah Ukraina menghancurkan beberapa pesawat pengebom Rusia dalam satu malam. Dan inilah yang membuat Washington panik. Tu-160 bukan sekadar pesawat. Ini adalah pemicu kiamat yang kini bertengger di ambang pintu Alaska. Apakah ini awal babak baru dalam perang global yang tidak diumumkan? Anadyr, di jantung semenanjung Chukotka, adalah pangkalan udara paling terpencil milik Rusia. Tanpa jalan darat, dikelilingi es, dan tak bisa dijangkau darat. Tapi justru karena itulah ia dipilih. Setelah operasi Spiderweb Ukraina menghantam jantung pertahanan udara Rusia, Kremlin menyadari, pangkalan di barat terlalu rentan. Kini, mereka pindahkan senjata strategis ke timur, ke lokasi yang secara geografis lebih dekat ke Amerika, tapi lebih sulit diserang. Anadyr bukan hanya tempat perlindungan, ia adalah pangkalan peluncur, pangkalan pemantau Arktik, dan mungkin titik awal serangan balik jika perang berubah bentuk. Tu-160 atau White Swan adalah pengebom supersonik terbesar dan tercepat di dunia. Ia bisa membawa rudal jelajah nuklir, rudal konvensional, hingga senjata hipersonik Kinzhal. Satu pesawat bisa menjangkau seluruh daratan Amerika tanpa isi ulang bahan bakar. Dan dengan sayap geometri variabel serta avionik generasi baru, Tu-160 bukan hanya raksasa dari masa lalu. Ia adalah simbol dominasi Rusia atas langit utara. Sekarang, dua unit Tu-160 ditempatkan di pangkalan yang praktis tidak bisa dijangkau. Ini bukan unjuk kekuatan. Ini adalah langkah mencegah kehancuran lebih lanjut, dengan mengancam kehancuran global. Langkah Rusia ini tak bisa diabaikan. Amerika Serikat kini meningkatkan patroli jet F-22 dan F-35 dari Alaska, mempersiapkan radar jarak jauh, dan mengaktifkan opsi pengerahan pengebom B-1B. Kanada dan Norwegia juga meningkatkan siaga. Sementara itu, Tiongkok, yang diam-diam aktif di Arktik, kemungkinan besar akan memanfaatkan ketegangan ini untuk memperluas pengaruhnya bersama Rusia. NATO terbelah. Sebagian ingin merespons agresif, sebagian khawatir ini jebakan untuk memancing konfrontasi langsung. Anadyr kini bukan hanya pangkalan militer, tapi bidak dalam papan catur global yang makin memanas. Penempatan Tu-160 di Anadyr adalah deklarasi halus dari Moskow. Jika kami tidak aman di barat, kami akan mengancam dari timur. Dan saat dunia masih fokus pada Ukraina, Rusia perlahan-lahan membentangkan sayapnya di Arktik. Arktik bukan lagi wilayah beku tanpa arti. Ia kini medan perang baru, tempat strategi, energi, dan senjata nuklir saling berbenturan diam-diam. Jika White Swan kembali terbang di langit Arktik, maka dunia harus bertanya, apakah yang berikutnya adalah suara mesin atau dentuman pertama dari konflik global berikutnya?